adik-adik sekolah minggu, ketemu lagi nih di ibadah online kita. Walaupun kita ibadahnya secara online, tapi Karya mau kita tetap semangat ya buat ibadah, tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang Karya tanya, adik-adik apa kabarnya nih? Oke, pada baik semua. Luar biasa sekali ya penyertaan Tuhan. Karena Tuhan tuh ajaib banget adik-adik. Walaupun di tengah situasi kayak gini, kita masih diberikan nafas oleh Tuhan dan kita diberikan kesempatan untuk bisa melakukan ibadah online. Nah, kita angkat satu pujian yang berjudul Ajaib Kau Tuhan. Buat adik-adik yang belum tahu lagunya nggak apa-apa, nanti kita nyanyi bareng-bareng, ikutin Kak Ria. Nanti liriknya ada di bawah sini. Oke, kita mulai ya adik-adik. Nah, itu adik-adik tadi pujian ajaib ke Tuhan. Jangan lupa ya adik-adik, kalau Tuhan itu emang sangat-sangat ajaib dalam hidup kita. Nah, karena kita udah selesai melakukan pujian, kita mau berdoa pembuka dulu. Oke? Terima kasih banyak Karya. Yuk adik-adik kita mau berdoa dulu sebelum kita melanjutkan ibadah kita. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu sehingga pada hari ini kami dapat kembali berkumpul ya Tuhan di tempat kami masing-masing untuk memuji dan juga memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, bila sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan jugalah yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Sehingga selesai dari ibadah ini kami juga boleh menjadi saluran berkat untuk orang-orang di sekeliling kami. Ya Tuhan, kami juga mohon ampun untuk dosa yang kami lakukan.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sudah siap untuk beribadah? Yuk sekarang kita lanjut lagi. Kita mau nyanyi-nyanyi, kita mau menaikkan pujian. Dan kali ini dipimpin barengan sama Kak Nadia. Halo, shalom. Siapa di sini yang masih semangat dan masih bersuka cita untuk ikuti ibadah? Coba dong komen kakak mau tahu nih siapa aja. Kita sekarang mau menyanyikan satu pujian untuk mengingatkan kita bahwa kita tuh harus selalu bersuka cita. Kira-kira tahu nggak ya lagu ini? Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari bersukaria, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan mesra itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari bersukaria, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersuka. Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua tetap sehat selalu dan dilindungi Tuhan ya. Sekarang ini abang ingin bawain firman Tuhan untuk adik-adik semuanya. Jadi adik-adik semuanya mohon didengarkan ya. Tapi nih sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, sebaiknya kita mempersiapkan Alkitabnya dulu, supaya kita bersedia dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan kita kali ini diangkat dari kitab Galatia 5, ayatnya yang ke-22. Oke, adik-adik sekolah minggu udah dapat semua kan? Oke, jadi sebelum kita mulai firman Tuhan, ada baiknya kita ngapain? Ya, berdoa dulu adik-adik, supaya kita siap mendengarkan firman Tuhan. Oke, semuanya udah siap kan? Kita bersatu dalam doa ya. Ya Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu Tuhan pada hari ini, sehingga kami dapat berkumpul ya Tuhan, walaupun secara virtual. Sebentar kami akan mendengarkan dari sebagian dari firman-Mu, kiranya biarlah firman itu mengalir dalam hidup kami dan kami dapat melakoninya di kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Bimbing kami ya Tuhan, di setiap langkah kami, di setiap aktivitas kami, supaya kami selalu dalam lindungan-Mu dan bisa menjalankan aktivitas kami dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke, kita mulai ya firman-Nya. Jangan lupa sediain Alkitabnya. Oke adik-adik, udah dipersiapin kan Alkitabnya? Dan adik-adik semua udah siap semua kan untuk mendengarkan firman Tuhan? Ya jangan ada yang kesana kemari dulu ya, biar kita fokus mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita mulai. Firman Tuhan kali ini diambil dari Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai 23.
Semuanya kita baca sama-sama ya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikian firman Tuhan. Nah, sebelum kita lanjut untuk membahas firman Tuhan kali ini, di sini abang mau ingetin adik-adik semuanya. Kalau kita keluar rumah ataupun sedang pergi kemana, jangan lupa ya untuk pakai masker dan selalu cuci tangan supaya kita tetap terhindar dari virus COVID-19. Jangan lupa pakai masker adik-adik. Oke, kita kembali ke laptop. Nah, tadi kan kita udah baca tuh di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Yang kita baca itu tadi itu membahas tentang apa sih adik-adik? Ada yang tahu nggak ya? Atau adik-adik juga udah pernah baca sebelumnya? Atau udah pernah tahu? Oke, kayaknya ini udah ada beberapa yang tahu ya. Jadi yang kita baca itu tadi adalah mengenai buah-buah roh. Nah, buah-buah roh yang kalian maksud itu atau yang kalian mengerti, adik-adik mengerti itu seperti apa sih? Apakah kayak buah seperti ini? Ada buah apel, buah jeruk, buah anggur, buah naga. Apakah seperti itu adik-adik? Oke. Di sini abang akan jelasin bagaimana sih buah-buah roh yang dimaksud. Kalian semuanya dengeri dan simak dengan baik-baik. Oke? Oke adik-adik, kenapa sih kasih itu menjadi hal yang pertama? Karena di dunia ini yang paling terbesar adalah kasih. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 13 dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jadi, sebab tanpa kasih ini segala perbuatan manusia apapun yang kita lakukan itu, kalau tanpa berlandaskan kasih, ya nggak ada artinya di mata Tuhan. Abang mau kasih ilustrasi seperti yang ada di video ini. Yuk kita simak dengan baik videonya. Di sini kita bisa melihat bagaimana kasih itu bekerja. Nah, si anak ini permisi, dia tuh nggak punya bekal, jadi dia mau minum air keran di toilet. Dia sangat sedih, yang lain teman-temannya punya bekal. Tapi setelah dia balik, dia terkejut. Bekalnya itu kayak terisi penuh. Dan ternyata betul ada isinya. Ada bekal, ada makanan. Ternyata itu diberi oleh teman-temannya. Dan dia terkejut karena dia gak percaya gitu. Tapi dia tetap bersyukur dan menikmati bekal yang tadi. Oke, buah roh yang kedua adalah sukacita. Nah, Tuhan ini selalu mengajarkan kita untuk selalu bersukacita di dalamnya. Dalam Filipi 4 ayat yang keempat dibilang, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi jika sukacita ada dalam hidup kita adik-adik, maka berkat Tuhan itu pasti akan hadir di tengah-tengah kita. Jadi sukacita ini erat kaitannya juga dengan bersyukur. Jadi setiap hari kita harus bersyukur, karena melalui bersyukur kita akan mendapatkan sukacita daripada Tuhan. Nah, buah yang ketiga adalah damai sejahtera. Nah, damai ini berarti maksudnya itu kayak gak ada perang gitu, gak ada kerusuhan, semuanya aman, tenang gitu.
Jadi damai ini dapat kita temukan di dalam Roh Kudus gitu. Karena Roh Kudus itu memberi kita ketenangan di dalam hidup. Nah, pribadinya yang lembut itu menyentuh hati kita supaya kita dapat merasakan damai sejahtera yang ini gak bisa dideskripsikan, teman-teman. Jadi adik-adik sekolah minggu, bagaimana sih kita membangun damai sejahtera dalam diri kita? Adik-adik sekolah minggu bisa melakukannya melalui ibadah ataupun melalui doa-doa yang kita lakukan. Jadi adik-adik sekolah minggu mungkin sebelum bangun tidur kita bisa berdoa, atau lainnya itu saat teduh. Jadi melalui saat teduh ataupun berdoa kita bisa menemukan kedamaian dalam diri kita masing-masing gitu adik-adik. Nah, buah roh yang keempat adalah kesabaran. Aku mau nanya nih adik-adik, apakah adik-adik pernah nih kejadian kayak yang ada di video ini? Dia dilempari batu, dilempari sesuatu terus sama temennya, tapi dia nggak melawan gitu. Dia terus sabar dan mengumpulkan batu-batu tersebut. Nah, ujung-ujungnya apa adik-adik? Nanti yang dilempari batu itu tadi membuat sebuah jembatan gitu ke tempat yang melempar dia tadi. Dia ingin bersahabat dengan dia. Jadi iya adik-adik, jadi Tuhan kita itu selalu memberi pengajaran untuk kita dan selalu bersabar dalam kesusahan gitu. Kita pasti sering mengeluh kayak, wah, soal ujian ini sulit banget ya, apa aku bisa yang ngerjainnya? Dan kita selalu mengadu kepada Tuhan. Tapi sebenarnya Tuhan itu memberi hal yang kayak gitu supaya kita mampu bersabar untuk adanya perubahan gitu, hal yang akan kita hadapi lebih besar nanti di depannya. Maka Roh Kudus itu membantu kita untuk selalu bersabar gitu teman-teman. Buah roh yang kelima adalah kemurahan. Jadi si kemurahan itu maksudnya adalah sebuah sikap di mana adik-adik sekolah minggu itu memberi kepada orang lain apa yang kita miliki gitu dengan rasa ikhlas tentunya. Jadi orang yang memiliki kemurahan adalah orang yang gak mengharapkan imbalan dari orang yang dibantu tersebut. Kemurahan ini berkaitan dengan belas kasihan. Di Roh Kudus yang ada dalam hati kita itu memberi kita rasa belas kasihan dan kemurahan. Maka dengan kemurahan yang kita miliki ini, yang diberikan oleh Roh Kudus, kita bisa memiliki empati, yaitu kita peduli gitu dengan orang yang membutuhkan pertolongan kita. Jadi adik-adik semuanya harus saling membantu dan saling menolong gitu ya. Oke, buah roh yang keenam adalah kebaikan. Nah, kebaikan ini yang dimaksud adalah kumpulan dari sikap-sikap baik kita gitu. Sikap yang baik ini maksudnya itu kita nggak ada niat jahat gitu sama teman kita ataupun adik kita gitu. Jadi sikap baik kepada semua orang ini harus disertai hati yang tulus gitu. Karena kebaikan ini dapat mengalahkan kejahatan adik-adik. Jadi, nah intinya adalah sejahat-jahatnya seseorang apabila ada Roh Kudus di dalam hatinya, maka dia pun pasti memiliki kebaikan gitu. Karena dengan kebaikan, maka hidup kita semua adik-adik sekolah minggu akan lebih bermakna pastinya. Buah roh yang ketujuh adalah kesetiaan. Dalam Mazmur 100 ayat 5 dikatakan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jadi kesetiaan yang dimiliki oleh Tuhan ini adalah kekal gitu kepada manusia, kepada kita semua. Karena meskipun Tuhan itu meninggalkan kita, tapi Tuhan itu tetap
gak akan pernah meninggalkan manusia gitu secara seutuhnya. Nah, jika Tuhan meninggalkan kita, maka kita nggak mungkin gitu memperoleh penjagaan, perlindungan, atau bahkan Tuhan itu nggak peduli lagi dengan kita. Jadi kesetiaan ini pun dimiliki juga oleh Roh Kudus gitu. Roh Kudus itu selalu setia bersama dengan kita, walaupun kita ini sering menyakiti Tuhan, menyakiti siapapun gitu. Jadi mari ayo adik-adik sekolah minggu kita sama-sama belajar untuk memiliki kesetiaan seperti yang Tuhan punya itu. Meskipun sulit, ya kita tetap mencoba, kita setia kepada Tuhan. Nah, buah roh yang ke-8 adalah kelemah lembutan. Jadi teman-teman adik-adik sekolah minggu, kita harus memiliki kelemah lembutan seperti yang ada dalam Roh Kudus. Karena kelemah lembutan itu adalah sebuah nilai tambah bagi kita. Kita sebagai anak-anak sekolah minggu yang lemah lembut, kita dapat mengalahkan pribadi yang keras dan mudah marah gitu. Jadi sekeras apapun batu, jika ditetes dengan air terus gitu, ada batu nih, terus ditetesin air terus, pasti juga dia akan terkikis dan akhirnya hancur. Itu juga dengan kita yang mudah marah harus bisa menjadi lemah lembut seperti buah roh yang diajarkan. Buah roh yang paling terakhir adalah adik-adik penguasaan diri. Nah, penguasaan diri ini penting bagi kita tidak selalu marah, emosi gitu. Hal penguasaan diri kita ini bisa bersatu, bisa menyesuaikan diri dengan teman-teman kita. Menguasai diri memiliki arti gitu untuk tidak selalu mengerti segala keinginan kita sendiri, kehendak kita sendiri, tapi juga kita mengerti apa yang orang lain inginkan juga gitu. Kita baik adik-adik, tadi abang udah jelasin buah roh itu apa aja, ada 9 kan. Jadi adik-adik, abang ingin nanamin buah roh ini ke adik-adik semua supaya kalian semua tetap ingat apa aja sih buah roh ini. Nah, abang mau ngingetin kalian melalui satu lagu. Kalian semua harus ikutin ya dengan semangat supaya kita bisa mengingat buah roh itu apa aja. Oke, semangat semuanya. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Semangat semua. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Hai adik-adik sekolah minggu, gimana masih pada semangat kan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Oke, sekarang kita mau masuk ke pujian persembahan. Adik-adik siapin persembahannya, atau bisa juga ditransfer melalui nomor rekening yang ada di bawah sini ke nomor rekening Bang Rahul di Bank Mandiri, atau bisa langsung titip ke Amang ya. Nah, adik-adik kakaknya juga mau ngingetin nih buat adik-adik kalau deadline pengumpulan puisi untuk lomba pesta Gotilon tinggal sebentar lagi loh. Gak kerasa, jadi adik-adik pastiin puisinya udah jadi, udah dibuat sebagus mungkin, dan nanti akan segera dikirimkan sebelum deadline pengumpulan. Oke, tetap semangat ya adik-adik. Buat yang masih belum bikin, adik-adik bisa langsung cepetan bikin karena masih ada waktu. Kalau yang udah, dimantepin lagi. Oke, kita langsung aja yuk masuk ke pujian persembahan kita. Judulnya Persembahan Kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami.
adik-adik sekolah minggu, saatnya kita waktunya doa penutup. Nah, sikap doa yang baik sudah tahu kan? Ayo, gimana caranya? Lipat tangannya, tutup matanya. Sudah pada sikap baik, berdoa. Ayo, kita mulai berdoa. Allah Bapa yang baik, puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat-Mu Tuhan. Berkatilah kami dimanapun kami berada Tuhan. Berkati kedua orang tua kami Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Jauhkanlah mara bahaya dari orang tua kami Tuhan. Berkati juga adik-adik sekolah minggu Tuhan. Berkati juga kakak-kakak sekolah minggu Tuhan. Berkati juga abang pendeta kami Tuhan. Tuhan, di mana kami tidak dapat bersekolah dengan lancar Tuhan, melalui daring online Tuhan, gara-gara pandemi Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, semoga ilmu yang kami dapat dari online Tuhan bisa kami terapkan, bisa kami dapatkan. Berkatilah kami Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan, berkati juga pemerintahan kami Tuhan, yang sekarang lagi gencar-gencarnya untuk menangani masalah COVID Tuhan. Jauhkanlah masalah COVID ini Tuhan dari negara kami Tuhan. Sembuhkanlah orang-orang yang terkena COVID Tuhan, dan jauhkanlah COVID ini dari kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.